7 petugas PPLN Kuala Lumpur, Malaysia yang menjadi tersangka kasus manipulasi penambahan DPT hari ini menjalani sidang perdana. Caleg DPR RI dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan NTT mengundurkan diri meski dipastikan lolos melenggang ke Senayan. Halo, selamat sore pemirsa. Kabar Pemilu kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan tentunya dengan kabar seputar Pemilu 2024. Saya Tisa Noveni, inilah kabar Pemilu selengkapnya. Heboh caleg DPR RI dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan NTT mengundurkan diri, padahal berdasarkan rekapitulasi KPU dipastikan lolos melenggang ke Senayan. Belum diketahui alasan jelas mengenai pengunduran diri tersebut, baik dari calegnya maupun dari Partai Nasdem. Ratu Ngadu Bonuhula mengundurkan diri sebagai calon anggota legislatif DPR RI. Surat pengunduran diri caleg nomor urut 5 daerah pemilihan NTT dari Partai Nasdem tersebut disampaikan saksi dari Partai Nasdem saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional yang dipimpin anggota KPU RI Agus Melas. Saksi menyebut surat pengunduran diri Ratu Wula merupakan surat dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang sudah disepakati Ratu Wula. Terima kasih dari saksi Partai Nasdem. Saya ingin menyampaikan ada surat dari Ketua Umum Partai Nasdem pada KPU dan juga nanti disisip pada Bawaslu RI terkait dengan pengunduran diri calon anggota legislatif nomor urut 5 di NTT 2. Oke. Dan untuk suratnya akan kami sampaikan dan alasan semuanya pengunduran diri sesuai dengan kehendak dari yang bersangkutan dan di atas materai, dan untuk itu karena suratnya kepada KPU RI saya tidak berhak untuk membacakan dan lampirannya juga ada di dalamnya. Dengan demikian perlu kami sampaikan dan di dalam forum terbuka ini bahwa calon anggota legislatif Partai Nasdem nomor urut 5 Dapil NTT 2 menyatakan mengundurkan diri. Sementara itu, anggota KPU Agus Melas mengaku tidak akan menyampaikan substansi dari surat pengunduran diri dalam proses rekapitulasi. Tadi memang sempat ada, tapi yang jelas kan tugasnya rekapitulasi nasional itu sebenarnya untuk membacakan formulir model hasil dari rekapitulasi provinsi. Jadi kami menghitung itu semua. Jadi tidak ada kaitannya dengan apakah ada surat pengunduran diri atau tidak. Tetapi dalam forum kemudian disampaikan surat, ya tentu surat itu ditujukan ke Ketua KPU, tentu akan kami kaji. Tapi tidak dalam rangka mengubah posisi pleno rekap kan di situ. Itu nanti berpengaruhnya di perolehan. Ya itu soal lain itu. Nanti kita kaji lagi tersendiri. Berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum KPU, Ratu Ngadu Bonuhula mendapatkan suara tertinggi, yaitu mencapai 76.331 suara dan dipastikan lolos melenggang ke Senayan. Ia mendapat suara terbanyak dibandingkan 6 calon anggota legislatif lainnya dari Partai Nasdem di Dapil NTT 2. Sementara itu, di posisi kedua ditempati oleh caleg nomor urut 1, Victor Laiskodat, mantan Gubernur NTT. Dengan mundurnya Ratu Wula, dipastikan Victor Laiskodat menggantikan posisinya di DPR RI. Hingga kini belum ada alasan jelas baik dari Partai Nasdem maupun Ratu Wula mengenai mundurnya caleg nomor urut 5 daerah pemilihan NTT 2 tersebut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pengunduran diri Ratu Wula sebagai caleg DPR RI itu membuat para pendukungnya yang sudah memberikan suara kecewa atas keputusan tersebut. Dan berikut pernyataan Toma Tanggudendo selaku Sekretaris DPC Partai Nasdem Kabupaten Sumba Barat Daya.
masyarakat Sumba, khusus di masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya yang mendengarkan surat pernyataan tentang pengunduran diri salah satu calon anggota DPR RI dari NTT 2, dalam hal ini Beratu, di calon nomor 5, bahwa perasaan netizen masyarakat simpatisan dari atau pendukung dari calon nomor 5 dalam hal ini Beratu, memang mereka sangat kecewa. Kasus manipulasi penambahan daftar pemilih tetap DPT di PPLN Kuala Lumpur, Malaysia terus bergulir. Selain pemungutan suara ulang yang sudah digelar 10 Maret lalu, hari ini 7 petugas PPLN yang menjadi tersangka telah menjalani sidang perdana. Kisruh pemilu 2024 yang terjadi di PPLN Kuala Lumpur, Malaysia beberapa waktu lalu terus bergulir. Akibat dugaan penambahan daftar pemilih tetap DPT secara ilegal, 7 orang petugas PPLN Kuala Lumpur telah ditetapkan menjadi tersangka. Hari ini, ke-7 tersangka telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 7 tersangka ini mulai dari Ketua PPLN Kuala Lumpur Umar Faruk dan 6 anggota yakni Tita Oktavia Cahya Brahayu, Diki Saputra, Aprijo, Puji Sumatsono, Al-Halil, dan Mas Duki Hamdan Muhammad. Ke-7 terdakwa telah mendengarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Mendengar dakwaan jaksa, tim kuasa hukum 2 terdakwa langsung mengajukan eksepsi. Materi yang didakwakan kepada klien kami itu terkait dengan pelanggaran PKPU tentang DPT, DP4 dan teknis pekerjaan daripada PPLN itu sendiri. Kalau kami melihat, kalau memang itu materi dakwaannya, ini jatuhnya kepada pelanggaran administrasi pemilu. Itu diatur dalam pasal 460. Sebelumnya, KPU menemukan kecurangan DPT di PPLN Kuala Lumpur setelah adanya perbedaan pelaporan jumlah DPT. Dari 447.258 DPT yang dilaporkan, ternyata setelah dilakukan pencocokan dan penelitian, data pemilih yang valid hanya terdapat 64.148 DPT. Akibat manipulasi ini, KPU RI sebelumnya telah membatalkan pelaksanaan pemilu di PPLN Kuala Lumpur. Atas rekomendasi Bawaslu, KPU selanjutnya melakukan pemungutan suara ulang. Pada tanggal 10 Maret 2024 lalu, pemungutan suara ulang telah dilakukan secara serentak, baik melalui TPS LN atau tempat pemungutan suara luar negeri dan kotak suara keliling. Sementara pemilihan melalui kotak pos tidak lagi diberlakukan karena dinilai rawan manipulasi. Tim TV One mengabarkan. 7 terdakwa panitia pemilihan luar negeri kasus tindak pidana penambahan daftar pemilih tetap atau DPT di Kuala Lumpur, Malaysia menjalani sidang perdana di PN Jakarta Pusat. Untuk mengetahui jalannya persidangan, pemirsa, kita langsung bergabung dengan reporter TV One ada Syahdah Yustiza. Syahdah, apa-apa saja poin-poin yang disampaikan dalam persidangan mengenai kasus ini? Baik, selamat sore Tisa dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasanya hari ini 7 terdakwa terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pemilu atas penambahan data daftar pemilih tetap di Kuala Lumpur, Malaysia ini menjalani sidang perdana yang dilangsungkan di Pengadilan Tipikor atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana memang untuk 7 tersangka ini merupakan panitia pemilihan luar negeri atau panitia PPLN, dan 7 tersangka ini juga menduduki posisinya masing-masing. Ini juga ada sebagai ketua panitia PPLN, kemudian juga ada sebagai divisi keuangan, bagian sumber daya manusia, bagian logistik, bahkan divisi sosial hingga divisi teknis penyelenggara. Dan untuk salah satu terdakwa diantaranya bernama Mas Duki Hamdan Muhammad, ini pada pagi tadi telah menyerahkan diri dan juga pada pagi tadi ini turut menghadiri sidang bersama dengan 6 terdakwa lainnya. Namun kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak Bareskrim Polri terkait dengan bagaimana kemudian Mas Duki ini, penjelasan terkait dengan Mas Duki ini tiba-tiba menyerahkan dirinya ke
pihak kepolisian. Selain itu juga memang Tisa dan juga pemirsa, bahwasanya sidang yang berlangsung pada hari ini merupakan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa, dan memang tadi sidang yang berlangsung dari pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Tadi jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa para terdakwa ini terbukti melakukan kecurangan atau pemalsuan atas daftar pemilih tetap, yang mana ini berupa adanya penambahan dan juga pengurangan dalam pemilu yang dilangsungkan tahun 2024 ini. Kalau kita bicara kemudian soal data, di mana ini mulanya KPU mengeluarkan data penduduk potensial atau DP4 ini sebanyak 490.000. Namun kemudian usai melakukan pengecekan kembali dan juga diteliti kembali, ternyata daftar pemilih ini ada sebanyak 64.000 pemilih dari wilayah Malaysia. Namun sementara itu PPLN menyampaikan total rekapitulasi ini ada sebanyak 447.000 pemilih. Jadi bisa dibayangkan betapa nilai data statistik yang berubah dari 64.000 menuju 447.000. Nah, oleh sebab itu, berdasarkan hal ini nantinya esok akan dilangsungkan sidang kembali, yakni pembacaan eksepsi yang dimulai pada pukul 10 pagi dengan terdakwa Aprijon dan juga Mas Duki. Sementara demikian kembali ke studio. Ya, baik. Terima kasih Syahdah atas laporan Anda langsung dari PN Jakarta Pusat. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunggah momen foto berbuka puasa bersama dengan Titi Soeharto dan anak mereka, Didit Prabowo. Prabowo mengunggah momen makan bareng Titi dan Didit ini di akun Instagramnya pada Selasa kemarin. Prabowo tampak memakai kemeja biru dongker dan Didit memakai sweater coklat, dan Titi memakai baju senada dengan Prabowo dan berkalungkan selendang. Tidak hanya di akun Instagram Prabowo, Titi Soeharto juga membagikan momen buka puasa bersama itu di akun Instagramnya. Selain mengunggah foto, Titi juga menambahkan kalimat ucapan syukur karena telah diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Pemirsa, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu. Pemirsa, pemerintah memastikan tidak akan menghilangkan hak pilih warga Jakarta untuk memilih pemimpinnya. Perubahan status Jakarta dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta nantinya tidak akan merubah sistem administrasi pemerintahan di Jakarta dan sekitarnya. Kontroversi pembentukan daerah khusus Jakarta memicu kekhawatiran tentang hilangnya hak suara warga untuk memilih pemimpin atau gubernur Jakarta. Namun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah bersama DPR RI tidak berniat untuk mengubah atau menyatukan sistem administrasi pemerintahan dalam daerah khusus Jakarta. Pembentukan daerah khusus nantinya dipastikan tidak akan menghilangkan hak-hak otonomi yang dimiliki pemerintah daerah. Mekanisme untuk harmonisasi program, mensinkronkan program, terutama persoalan bersama, dan setelah itu melakukan evaluasi secara reguler. Tapi tidak mengambil alih, ya, kita tidak memiliki ide, ada yang punya ide tapi nggak banyak. Untuk menyatukan tidak memiliki ide untuk menyatukan daerah Jakarta, Tangerang, Bekasi menjadi satu wilayah administrasi. Tidak. Tetap wilayah administrasinya Jakarta, Tangerang ya, Bekasi, hanya evaluasi dan sinkronisasi programnya, perencanaan programnya itu yang harus dilakukan. Dalam pembahasan draft Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, nantinya pemerintah hanya akan menjadikan daerah aglomerasi yang terdiri atas Jakarta bersama daerah penyangga seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Daerah-daerah ini akan dikoordinasikan dalam satu badan yang dibentuk pemerintah. Tim TV One mengabarkan. Badan Legislasi DPR menggelar rapat dengar pendapat terkait Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Agenda rapat ini mendengarkan keterangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan menyusun jadwal pembahasan RUU DKJ. Untuk mengetahui jalannya rapat tersebut, pemirsa, kami langsung bergabung dengan reporter TV One, ada Laura Luis. Silakan, Laura.
Ya, Tisa dan juga pemirsa, benar sekali Badan Legislasi DPR baru saja selesai melaksanakan rapat pembahasan bersama pemerintah, yaitu rapat pembahasan RUU DKJ Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Adapun dalam rapat ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Di sini Tito memberikan pandangannya dari sisi pemerintah. Ada satu pasal yang menjadi polemik dalam rapat pembahasan dalam RUU DKJ ini, yaitu pasal 10 ayat 2, di mana pasal 10 ayat 2 tersebut menyebutkan bahwa Presiden berhak menunjuk langsung gubernur dan wakil gubernur untuk daerah khusus Jakarta. Tito Karnavian memberikan pandangannya dari sisi pemerintah, bahwa pemerintah menolak pasal 10 ayat 2 tersebut, menyebutkan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk di DKJ ini tetap dilaksanakan melalui pilkada, yaitu tetap dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh presiden. Hal serupa juga disampaikan oleh Komite 1 DPD RI, yaitu Silviana Murni, yang juga menolak. Baik, Laura Luis mengabarkan langsung dari gedung DPR RI, pemirsa. Itu tadi kita masih melihat pemirsa akan seperti apa nantinya proses kalau nanti Jakarta sudah sah menjadi daerah khusus Jakarta. Kami nanti akan kabarkan informasi-informasi penting lain pemirsa usai jeda berikut. Real count yang dilakukan kawalpemilu.org menyatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Pasangan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapatkan 58,45% suara dari 82,43% suara yang telah masuk. Sisa hasil suara yang belum masuk hingga hari ini adalah sebanyak 17,3%. Namun jumlah tersebut dipastikan tidak akan mengubah hasil perhitungan sementara. Sementara itu perolehan suara pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di angka 25,04% dan pasangan Ganjar Mahfud sebesar 16,51%. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini, dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya Tisa Noveni undur diri, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.